Episode ke-17 dengan tema hidup dalam pengembalaan yang benar. Dengan tema hidup dalam pengembalaan yang benar. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita menjadi jemaat yang hidup dalam pengembalaan yang benar. Saudaraku dikasih oleh, kenapa kita ini harus masuk dalam pengembalaan? Karena umat yang dipilih Tuhan itu harus digembalakan. Umat yang dipilih Tuhan itu harus digembalakan. Sebab dikatakan dalam 1 Timotius ya. Coba dibaca. 1 Petrus 2:9 ya. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, terus. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Jadi jemaat yang tergembala itu saudara dikasihi Tuhan. Tanda dia bertumbuh, berarti saudaraku dia harus dikatakan di situ bersaksi. Ya, coba ulang baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Supaya Dia. kita semua memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi seluruh jemaat yang tergembala, saudaraku, kalau kamu sudah bertumbuh dalam iman, berarti kamu harus bersaksi. Harus bersaksi. Saudara dikasih oleh Tuhan, tujuannya untuk apa? Saudaraku, supaya banyak orang yang memahami firman Tuhan. Supaya banyak orang memahami firman Tuhan. Terus, jadi kamu yang sudah dipanggil keluar dari gelap kepada terang Tuhan. Jadi jemaat yang tergembala itu memang saudaraku, sebelum kamu tergembala dengan benar, kamu dahulu berada dalam kegelapan. Kamu dahulu berada dalam kegelapan, tetapi oleh kuasa Tuhan yang telah memanggil kamu, membawa kamu keluar. Lalu sekarang kamu berada dalam terangnya. Kita sekarang berada dalam terang Tuhan. Berarti kita semua adalah berada dalam terang. Kita semua berada dalam terang karena apa? Karena Tuhan telah memberikan kepada kita Roh Kudus. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, Efesus pasal 1 ayat 19, coba dibaca. Efesus 1 ayat 19. Iya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau kamu sudah percaya, kamu berada dalam pengembalaan, digembalakan oleh Tuhan, kamu diberi kuasa. Kamu memiliki otoritas Tuhan. Kamu menjadi bukan jemaat biasa, tapi kamu menjadi jemaat yang luar biasa. Oleh karena itu seluruh jemaat, kita semua harus menginterpretasikan kuasa Tuhan yang ada padamu. Kamu harus menunjukkan bahwa dalam dirimu ada kuasa Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, coba ulang baca. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bukan untuk semua orang kuasa Tuhan hebat, tapi bagi saudara dan saya yang sudah percaya, digembalakan oleh firman dan Roh. Kita telah diberi kuasa. Kita telah diberi otoritas.
segala pekerjaan setan, untuk melucuti segala pekerjaan setan. Sebab kita telah diberi roh kemenangan. Selanjutnya, terus baca. Sesuai dengan kekuatan kuasanya Terus, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. kuasa itu dikerjakan dalam Kristus Yesus. Jadi kuasa itu telah dikerjakan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Itulah yang kita puji. Itulah Tuhan yang kita sembah. Yesus Kristus. Di dalam Dialah kuasa itu kita miliki. Di dalam Dialah kuasa itu kita miliki. Di dalam Kristus. Terus, Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa kuasa itu telah diberikan kepada Kristus. Dan kita umat pilihannya. Kita sebagai jemaat gembalaannya. Kepada kita juga diberikan kuasa, diberikan otoritas untuk kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Jadi umat gembala Tuhan itu tidak akan kalah, tetapi akan menjadi pemenang. Saudara semua, sebagai jemaat yang digembalakan oleh Tuhan, kamu harus menjadi umat pemenang. Haleluya. Kita menjadi apa? Umat pemenang. Makanya saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam diri kita harus ada Roh Kudus. Di dalam diri kita harus ada Roh Kudus. Kita semua harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab yang menjamin kita kepada kekekalan itu adalah Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13. Coba baca. Efesus 1 ayat 13. Iya. Di dalam dia kamu juga, Di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu juga. karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Ketika kita sudah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, firman kebenaran itu Alkitab, Injil yang menyelamatkan setiap saudara. Terus, di dalam dia kamu juga, di dalam Kristus kamu juga. ketika kamu percaya, Terhadap Injil yang kamu dengar. Terus, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. kamu semua diberikan meterai, yaitu meterai Roh Allah. Diberi meterai Roh Kudus. Maka jemaat yang tergembala pasti semua sudah harus penuh dengan Roh Kudus. Itulah jemaat yang tergembala. Karena apa? Roh Kudus pemelihara, dia menjaga, dia menjamin kita. Terus baca. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan setiap saudara. Jadi Roh Kuduslah yang menjamin saudara sampai ke surga. Itu sebabnya saudaraku, dalam lewat penggembalaan, saudaraku, kita tidak boleh lari dari jalur penggembalaan, yaitu firman dan Roh yang harus menggembalakan kita. Firman dan Roh yang harus menggembalakan kita. Maka kita harus tunduk dalam otoritas penggembalaan. Kita harus mau dipimpin lewat otoritas penggembalaan, melalui firman dan Rohnya. Itulah yang menggembalakan kita. Sebab Roh Kuduslah yang menjamin kita. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita saudara lolos ke surga, itu karena Roh Kudus itu yang menjamin. Jadi tanpa Roh Kudus tidak ada yang menjamin saudara. Jadi kita butuh Roh Kudus. Haleluya. Kita semua butuh Roh Kudus. Butuh Roh Kudus yang menjamin kita. Coba baca. Dan Roh Kudus itu
bagian kita. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita Sampai kita memperoleh seluruhnya. sampai kita memperoleh seluruhnya, Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. amin. Saudaraku, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai saudara memperoleh seluruhnya, yaitu saudara peroleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan saudara resmi menjadi milik Allah. Roh Kudus itulah yang membuat saudara resmi menjadi milik Allah. Oleh karena itu saudaraku, jangan lepaskan Roh Kudus. Jangan lepaskan Roh Kudus. Ya, saudara semua harus berada dalam pimpinan Roh Kudus. Harus berada dalam pimpinan Roh Kudus. Seluruh jemaat, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kamu semua harus berada dalam pimpinan Roh Kudus. Karena kalau tidak ada, kalau kamu saudaraku keluar dari Roh Kudus, berbahaya. Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Iya, Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. dipesankan kepada kita, jangan padamkan, jangan dukakan, jangan sampai pekerjaan Roh Kudus mati dalam hidup kita. Jangan sampai hilang pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan sebagai jemaat yang tergembala, digembalakan oleh firman dan roh, saudara harus tunduk dalam otoritas Tuhan. Kita semua harus tunduk dalam otoritas Tuhan, digembalakan oleh firman-Nya dan roh-Nya. Kita digembalakan oleh firman Tuhan, inilah yang terus mengarahkan kita, membawa kita masuk dalam rencana Allah yang besar itu. Jadi kita semua butuh Roh Kudus. Haleluya. Di dunia ini kita sudah banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak penderitaan kita alami. Kalau kita sampai tidak ke surga, saudaraku, bagaimana? Tapi apa penyebabnya orang mendukakan Roh Kudus? Coba ulang baca. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Iya, jangan kamu dukakan, jangan padamkan, jangan matikan Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Sebab Roh Kudus itulah yang menjamin setiap saudara. Roh Kudus itulah yang menjamin setiap kita sampai ke surga. Jadi dalam perjalanan hidup kita ini masih jauh, masih panjang. Kita butuh Roh Kudus. Haleluya. Tetapi apa penyebabnya ada sebagian orang mendukakan Roh Kudus? Baca. Segala kepahitan, Akar pahit. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, jangan menyimpan akar pahit. Jemaat jangan menyimpan akar pahit. Ini saudara dikasih oleh Tuhan. Jangan menyimpan kebencian. Jangan menyimpan sakit hati. Jangan menyimpan iri hati. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Jadi perlu kita perhatikan, saudara dikasih oleh Tuhan. Mengucap syukurlah kita dengan keadaan kita sekarang. Jangan saudara kita berusaha seperti orang lain. Tapi mengucap syukurlah kita. Apa yang dipercayakan Tuhan dalam diri kita, kita syukuri. Itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita terima dalam hidup kita. Dalam hidup kita.
Oleh karena itu saudara-saudara, saya berharap bagi kita sekalian, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jangan ada kepahitan. Terus baca. Kegeraman. Jangan ada kegeraman. Terus Kemarahan. oh, ini kalau udah geram maka berlanjut marah-marah. Ini saudara dikasih oleh Tuhan. Ini mendukakan Roh Kudus. Terus Pertikaian. jangan sampai ini terjadi lagi di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah jemaat. Kita harus bersyukur pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Kita harus berterima kasih kalau ini yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Siapapun saudara dipakai Tuhan dalam melayani, itu adalah anugerah. Bukan yang kau banggakan, bukan kau bangga-banggakan, tetapi kamu bersyukur, berterima kasih, sebab itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kamu hari ini punya kesempatan untuk melayani, itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Ibu Selatubang tadi memiliki jadwal melayani, tidak memiliki kesempatan. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kalau ada kesempatan bagi kita. Ada orang rindu melayani, tetapi tidak punya kesempatan untuk melayani. Tetapi saudara punya kesempatan untuk melayani. Ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepadamu. Oleh karena itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, kamu mensyukuri semua kepercayaan Tuhan itu. Marilah kita melayani Tuhan dengan tulus, ikhlas. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus Allah hanya oleh karena iri hati. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan memakai hidup kita. Kita patut bersyukur. Berusahalah terus kamu semakin Tuhan berkenan kepadamu. Yang kita cari saudaraku perkenanan Tuhan. Maka saudara sebagai jemaat, yang kamu kejar adalah perkenanan Tuhan. Rebutlah perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Biarlah kiranya setiap saudara berkenan melayani Tuhan. Ini yang kita rebut, perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan ini kita rebut saudaraku, supaya Roh Kudus itu tetap berada bersama dengan kita. Roh Kudus itu dia akan menghiburmu. Roh Kudus itu dia akan menolongmu. Roh Kudus itu dia akan benar-benar menguatkanmu dalam pelayanan ini. Saya percaya setiap saudara yang rindu melayani Tuhan, saudara-saudaraku, pergunakanlah waktumu untuk melayani Tuhan. Sebagai jemaat, kita semua wajib melayani. Saudaraku, tidak ada satu orang pun di antara jemaat yang ada di tempat ini yang tidak melayani. Tapi semua kamu harus menjadi golongan pelayan. Itulah tandanya bahwa kita sudah menjadi murid Tuhan. Itu tandanya kita semua telah menerima Roh Allah. Kita semua telah menerima Roh Kudus. Jadi makanya saudara jangan hanya pendengar, tapi saudara harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Saya berharap saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara sudah bertumbuh dalam iman, berarti saudara harus buktikan, saudara harus melayani. Saudaraku, ada begitu banyak orang yang butuh pelayanan. Mereka masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah anak, masalah sakit penyakit. Apa pergumulan mereka?
Kalau saudara sudah bercahaya, kalau saudara sudah menjadi terang, maka saudaralah yang melayani mereka. Tapi kalau saudara tidak penuh dengan Roh Kudus, kalau saudara tidak diurapi oleh Roh Kudus, bagaimana saudara untuk melayani? Semua kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita harus memiliki hikmat, marifat, otoritas Tuhan. Kita harus memiliki. Supaya apa? Supaya kalau kita melayani benar-benar Tuhan Yesus Kristus dimuliakan lewat pelayanan kita. Jadi banyak orang membutuhkan kita. Ketika kamu pergi berdoa kepada tetangga-tetangga saudara, ketika saudara pergi berdoa ke sana di rumah mereka, mereka butuh pertolongan Tuhan. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Jadi semua kita sangat dibutuhkan untuk melayani. Haleluya. Inilah saudaraku tandanya bahwa kita jemaat yang sudah digembalakan, bahwa kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan gembala. Berarti kalau dekat dengan gembala, berarti dekat dengan kuasanya. Kamu sekalian dekat dengan kuasa Tuhan, dekat dengan otoritas Tuhan. Kamu memiliki roh yang luar biasa. Kamu bukan memiliki roh yang biasa-biasa, tetapi kamu memiliki roh yang luar biasa. Amin. Amin. Maka saya berharap kalian semua jemaat di tempat ini, saudara dikasih oleh Tuhan, harus betul-betul tunjukkan jati dirimu bahwa kamu adalah jemaat yang militan, jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang dipakai Tuhan. Pertunjukkan dirimu, perlihatkan dirimu, tunjukkan otoritas Tuhan dalam dirimu. Haleluya. Karena kalau saudara tidak melatih dirimu untuk dipakai Tuhan, kalau kamu tidak menunjukkan ada kerelaan dirimu untuk dipakai Tuhan, maka sampai kapanpun tidak akan. Tetapi kalau kamu berusaha ingin dipakai Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, jadilah kamu menjadi terang, jadilah kamu menjadi gerak garam. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Pemuda remaja di tempat itu suatu saat dipanggil Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa banyak di daerah sana. Itulah tandanya berarti saudara, kamu sudah dewasa, sudah memahami kebenaran. Jadi kalau jemaat sudah memahami kebenaran, ya hidupnya harus bersaksi. Firman Tuhan itu harus hidup dalam dirimu. Perkataanmu itu harus keluar firman Tuhan. Perkataanmu itu harus keluar ayat-ayat firman Tuhan. Ini saudaraku. Maka saya berharap seluruh jemaat di tempat ini, saudara, saya berharap setiap saudara, kita yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita yang sudah selalu digembalakan oleh firman dan roh, kamu adalah utusan Tuhan. Kamu adalah utusan Tuhan, diutus untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Malam hari ini saya tidak terpanjang, saya tutup, saya berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu buat seluruh jemaat, bahkan seluruh pendengar YouTube kami. Kiranya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini benar-benar menjadi berkat. Firman Tuhan ini benar-benar menjangkau hati banyak orang. Kami yakin dan percaya, biarlah urapan Roh Kudus
kuasa mujizat, biarlah itu nyata lewat hidup kami, lewat pelayanan kami. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.